Halo, selamat siang Tribuners. Balik lagi nih sama saya Inza dan kali ini kita kedatangan tamu Sekolah Klinis Karina Negara. Nah, Kak Karin juga ini sebagai co-founder dari aplikasi konseling online ya Kak ya. Namanya Iya, gitu ya. Kalm pakai K. Iya, Kak. Jadi kita kali ini mau membahas tema yang lagi ramai banget diperbincangkan sama masyarakat. Jadi awalnya ada video seorang beauty vlogger yang mengatakan kalau dia itu jarang pakai masker dan seperti dianggap meremehkan virus corona dan akhirnya dia bikin klarifikasi permintaan maaf di videonya Deddy Corbuzier yang sampai saat ini pun masih trending nomor 1 di YouTube dan video itu tuh pun jadi viral lagi karena beberapa kata-kata dari Indira yang dirasa masih membingungkan begitu ya Kak ya. Iya. Ya, kita mau bahas bersama ahlinya nih Kak Karin. Nah, di awal nih kita mau nge-disclaimer dulu kalau kita tuh sebenarnya mau bahasin dari segi yang ditampilkan di sosial medianya aja ya Kak ya, dari apa itu di Instagram-nya dan di YouTube-nya, karena kita juga nggak tahu kepribadian yang sebenarnya dari Indira Kalista tuh gimana. Karena kita nggak kenal gitu kan, maksudnya saya pun misalnya ya psikolog, mungkin orang mikirnya, oh kan psikolog ahli kepribadian, atau maksudnya bisa menganalisis perilaku manusia dan lain sebagainya. Betul bisa, tapi kalau cuma interaksinya sebatas ini, yang bahkan ya 0 interaksi lah ya antara saya dan dia gitu, tapi saya cuma observer gitu, dari luar, dari jauh, ya berarti saya cuma bisa menganalisis atau ya memberikan tanggapan yang saya lihat aja, yaitu kalau ini aku pribadi gitu ya, adalah yang aku lihat terkait Indira sejauh ini adalah pertama tuh video, bahkan cuma cuplikan. Jadi video yang pertama itu yang dengan Grita ya kalau nggak salah, itu aku bahkan nggak pernah nonton fullnya tuh. Jadi aku nggak tahu. Lalu aku taunya dari salah satu akun gosip di Instagram, lagi nge-scroll gitu, terus ada kotak gitu kan. Dan itu kan cuma potongan cuplikannya pendek banget, benar-benar cuma pas dia ngomong tentang dia nggak pakai masker kalau keluar dan lain sebagainya itu. Jadi itulah beberapa detik itu, bahkan nggak ada semenit kali. Itu satu. Kedua, videonya Deddy Corbuzier di YouTube gitu ya, itu aku nonton full. Jadi udah itu doang yang data gitu ya, kayak data yang aku sudah lihat dan observasi, ya itu doang gitu. Dan kalau psikolog itu ya kalau mau diminta analisisnya gitu ya harus berdasarkan data. Jadi oke, saya sih bersedia dan mau dan bisa gitu ya memberikan analisis. Cuma ya datanya dari 2 itu doang nih ya gitu. Bahkan saya nggak follow Instagramnya, nggak pernah nonton YouTube video lain gitu. Jadi ya udah gitu aja gitu. Dan memang sih banyak yang bukan perlu diklarifikasi, banyak yang memang masih membingungkan gitu kali ya, terutama dari ya, Kak, ya? Dari si ucapan Indira di video Deddy Corbuzier itu gitu. Iya. Oke, jadi kita kali ini mau membahas temanya membedah atau menganalisis maksud permintaan maaf dari Indira Kalista. Nah, gitu. Jadi di awal nih Kak, di awal kan Indira itu setelah videonya viral, dia itu nge-repost story-story dari orang-orang yang mendukung dia. Jadi kalau kata netizen itu istilahnya dia awalnya itu kayak mencari pembelaan gitu. Nah, tanggapan Kak Karin sendiri gimana Kak? Karena sikap dia waktu awal viral itu seakan dia, kalau kata netizen ini bangga kalau itu salah. Nah, gimana? Oke. Orang siapapun ya, orang ketika berarti kan dia sebelum dia ngepost itu dia dituduh melakukan kesalahan gitu. Berarti step pertamanya adalah ada tuduhan gitu ya. Ya mau itu bentuknya komen, mau itu ada yang nelpon dia, apa kita nggak tahu. Pokoknya orang kalau abis dituduh, lalu akan bereaksi gitu ya, nih siapapun kalau habis dituduh bereaksi gitu. Kita pun ya, nih kita kalau dituduh apapun ya suatu hari atau dulu, kita pasti bereaksi. Reaksinya apa ya, macam-macam. Nah, berarti kalau contohnya si Indira itu dengan reaksinya dia adalah dia merepost komen-komen orang yang mendukung dia gitu.
mungkin gitu ya, again saya nggak pernah ngobrol sama dia, mungkin waktu dia mungkin setelah baca begitu banyak tuduhan dan ya mungkin dimarahin apa segala macam, lalu dia defense-nya seperti banyak orang lain ya, ini bukan dia doang kayak gini, defense-nya lalu naik. Defense itu apa ya? Benteng perlindungan, literally namanya gitu. Kita semua punya gitu. Jadi ya begitu ketika kita diserang, ya kita bangun benteng perlindungan dong gitu. Wajar, itu wajar banget gitu. Ya udah benteng perlindungan dia, lalu habis itu dia ya ini apakah natural dia atau maksudnya kebiasaan dia atau ini adalah perilaku baru, saya nggak tahu. Tapi berarti benteng perlindungan yang dia pilih adalah mencari support eksternal gitu. Jadi apa namanya? Karena kan tadi benteng perlindungan ya bisa jadi terus ya dia aja yang membela dirinya gitu. Misalkan kan kita juga bisa kayak gitu, kayak seorang nyerang kita terus kita membela diri, enggak kok gue nggak kayak gitu misalnya, atau apa gitu. Nah kalau dia berarti memilih untuk mencari support untuk melindungi dia gitu, atau ya melindungi dan mendukung dia gitu, dan dia merepost untuk supaya orang lain melihat gitu kan, karena ada juga loh pilihan di mana ya oke kita merasa terserang tapi dan ya udah kita nggak nyaman kan ya, semua orang juga kalau diserang nggak nyaman gitu, apa ya dia dapat nih message yang suportif dari mana-mana gitu ya. Ada juga pilihan tidak merepost gitu, bukan berarti kenapa tapi kayak ya bukan siapa tahu, ada orang yang oke dia sudah cukup merasa aman, merasa nyaman dengan oh ada kok yang mendukung aku, ya entah berapa banyak, atau misalnya pun kalaupun tidak ada orang lain di luar sana gitu ya yang mendukung dia, ada orang-orang dan ya banyak orang-orang yang oke, yang penting misalnya keluargaku mendukung aku atau pasanganku dan lain sebagainya, tidak butuh dukungan eksternal yang kemudian di repost gitu misalnya. Jadi ya variasi lah intinya, orang-orang menunjukkan atau ya menunjukkan bahwa dia sedang melindungi diri gitu. Ada benteng perlindungannya gitu ya kayak, berarti maksudnya. Lalu nih Kak, setelah dia melakukan seperti benteng perlindungan itu, lalu dia muncul permintaan maaf dan menyatakan kalau dia mengaku salah. Nah itu bertentangan nih Kak sama sikap awal yang dia nge-repost mencari dukungan itu. Nah, itu berapa lama tau nggak? Aku malah jadi yang explore ke Inza gitu, karena aku nggak tahu apa kayak dari misalnya dia nge-repost itu sampai terus dia nge-post yang dia minta maaf gitu misalnya, atau ya apakah itu di video ataupun ada post apa dulu gitu, aku nggak tahu. Itu seberapa? Oke, sehari ya? Selang sehari 2 hari, kayaknya seharian. Sehari sih, kayak ini baru banget kok, cepet banget, gitu. Jadi selang beberapa lama itu dia malah muncul permintaan maaf dan mengatakan dia salah, atau mungkin dia seperti sudah merasa tertekan Kak karena serangan tubi-tubi. Jadi benteng perlindungannya apakah mungkin sudah rapuh atau gimana Kak? Berarti dia ini permintaan maafnya yang maksudnya di videonya Dedi. Iya. Jadi itu pertama kali dia meminta maaf secara publik itu di videonya Deddy Corbuzier ya. Oke ya. Cuman kan berarti sebelum bahkan dia tampil di video itu dia sudah memutuskan gitu ya. Ini kita mesti ingat ini loh, kayak bahwa orang tuh unlikely ya hampir nggak ada kok yang ngasal melakukan sesuatu gitu. Kayak ya dia muncul di videonya Deddy Corbuzier emang nggak pakai Deddy Corbuziernya nelpon dia dulu apa misalnya mau hubungi dia lalu dia menyetujui atau tidak dan lain sebagainya. Berarti kan sebelum dia tampil di video itu dan bahkan Deddy Corbuzier harus editing dulu dan segala macam, intinya berarti titik pertama Indira itu aku salah, memutuskan untuk go public dengan permintaan maafnya, itu titiknya gitu, bukan pas dia masuk di video gitu ya. Itu yang perlu kita ingat, bahwa ini semua walaupun cepat banget gitu ya, ini tuh ada langkahnya loh gitu. So yang kemungkinan terjadi again ini kalau psikolog nggak ketemu orangnya langsung dan nggak ngobrol langsung sama
subjeknya gitu ya, kita cuma bisa bilang kemungkinan gitu ya, memang seperti itu karena ya saya nggak tahu gitu. So kemungkinan adalah ketika di titik dia memutuskan untuk meminta maaf secara publik itu ada dua kemungkinan. Satu, ada salah satu serangan gitu. Ini kita berasumsi waktu awal-awal itu dia berarti belum merasa bersalah atau tidak merasa bersalah ya. Gitu ya. Kan ya karena sepertinya seperti itu, sepertinya gitu dengan dia merepost tadi. Ya, dugaannya dia tidak merasa bersalah di awal gitu. Oke, let's say itu adalah kebenarannya, let's say. Nah, berarti ketika dia gue mau go public deh minta maaf gitu. Satu kemungkinan pertama adalah salah satu serangan yang dia terima ya komen orang kayak atau apa gitu, atau ya pembicaraan dia dengan keluarganya dan lain sebagainya. Pokoknya ada informasi ada stimulus baru. Stimulus tuh ya komentar orang, mungkin ada yang dia lihat di TV atau apa gitu ya. Pokoknya ada hal baru di antara dia nge-repost sampai di titik dia memutuskan untuk go public yang membuat dia tersadar bahwa oh ternyata gue salah gitu. Lalu muncullah rasa bersalah, guilt bahasa Inggrisnya gitu ya, baru muncul di situ. Oh iya, gue bersalah, berarti gue harus minta maaf. Ya, orang yang bersalah kan ada keinginan untuk minta maaf. Baik itu publik ataupun tidak, kalau bersalah pasti ada rasa ingin minta maaf. Ya, itu satu. Dua, bisa jadi bukan dia berubah, yaitu tadinya merasa tidak bersalah, jadi merasa bersalah. Bisa jadi tetap merasa tidak bersalah, gitu ya. Tapi mungkin berdiskusi dengan keluarga atau dengan manajemen, saya nggak tahu ya, kan YouTubers tuh biasanya juga punya tim gitu. Ya, dan karena ini adalah ini pekerjaan dia, gitu ya. Ini pekerjaan dia, maka mungkin ada diskusi, lalu ini namanya kalau di PR atau di public relations perlu ada damage control namanya. Gitu. Jadi ya damage has been done gitu ya. So we need to do something about this damage gitu. Jadi damage control ya bisa jadi memang orangnya lalu merasa bersalah dan minta maaf, bisa jadi itu tadi aku bilang tetap tidak merasa bersalah, tapi perlu mencari strategi sebagai public figure gitu ya untuk memperbaiki keadaan, ya gitu aja intinya gitu. Lalu ya kalau dari videonya yang dia di Deddy Corbuzier itu, aku ingat Indiranya ngomong, ya dia sempat mikir sebelum dia oke sama Dedinya, dia mikir mungkin aku yang sendiri gitu, misalnya ngomong sendiri di videonya dia kah atau di apanya gitu. Berarti kan itu adalah salah satu opsi gitu. Memang damage control opsinya banyak untuk hal ini gitu. Dia berarti memilih opsi minta maaf di platformnya Deddy Corbuzier gitu. Baik itu keputusan pribadinya maupun keputusan timnya gitu ya, atau ya bersama gitu. Jadi itu opsi kedua. Berarti opsi pertama akhirnya merasa bersalah, lalu ya meminta maaf, dan ya kemudian pun tetap ada langkah berikutnya, yaitu gue mau minta maaf, caranya gimana gitu kan, itu kan juga perlu dipilih tuh. Dua, tidak merasa bersalah, misalnya tetap tidak merasa bersalah, tapi karena ini bagian dari pekerjaannya, maka dia harus damage control, lalu dia cari cara dan dia memilih yang itu. Karena gini loh, itu adalah bagian dari kalau jadi public figure ini resikonya gitu. Karena misalnya gini deh, saya bukan artis gitu ya. Misalnya saya melakukan kesalahan ya, nggak usah spesifik lah, apapun lah kesalahan saya gitu. Saya bukan public figure, kalau saya abis itu bersalah, ya saya tinggal minta maaf aja langsung sama siapapun itu yang saya salahi gitu ya. Nggak perlu bikin press conference, nggak perlu bikin public announcement lah gitu intinya, karena saya bukan public figure gitu. Tapi memang public figure punya beban itu gitu ya. Ini beban yang it comes with the job gitu ya. Jadi semua artis, semua public figure punya beban ini, atau pejabat negara semua juga kayak gitu. Apalagi ketika kesalahannya dilakukan di ranah publik gitu. Kalau misalnya orang, yaitu public figure tapi bikin kesalahannya privately,
ya udah perlu minta maaf, perlu explanation, perlu press conference, ya enggak gitu. Ya udah orang nggak ada yang tahu juga dia buat kesalahan gitu kan. Jadi itu intinya adalah ini unik bagi public figure. Kita yang bukan unlikely akan merasakan beban itu gitu. Jadi ya pilihannya bukan pilihannya, kemungkinannya yang buat saya saat ini adalah dua itu. Jadi memang merasa bersalah lalu mencari platform yang terbaik, yang menurut dia terbaik gitu ya. Kemudian atau satu lagi tidak merasa bersalah dan perlu melakukan damage control untuk melindungi, again di sini ada lagi kata-kata perlindungan tadi gitu ya, melindungi pekerjaannya. Oke, berarti emang kemungkinannya ada banyak atas tindakan dia itu ya Kak ya. Oke, lalu selanjutnya ini Kak, soal beberapa ucapan di video permintaan maafnya yang dirangka sama netizen juga itu menimbulkan kebingungan lagi. Seperti yang Kakak juga nulis di komentarnya dan komentar itu di screenshot sama orang lalu disebarkan di sebuah platform di Twitter dan itu malah jadi viral, jadi banyak ribuan orang yang retweet gitu. Nah, salah satunya itu kan soal karena saya juga bingung karena saya juga bingung satu, tapi lebih ke kenapa saya komen, saya mah bingungnya sebagai penonton aja gitu ya, ada beberapa hal yang kayak masih unclear gitu intinya. Tapi yang saya komen itu adalah beberapa poin yang buat saya jelas, bukan bingung tapi jelas ini agak keliru nih definisinya atau maksudnya gitu. Nah, aku komennya itu aja, mau meluruskan iya, jadi kayak akunya juga jadi klarifikasi gitu, tapi lebih klarifikasi teori gitu. Jadi kayak bukan klarifikasi diri aku atau klarifikasi dia gitu ya, tapi aku klarifikasi gitu ya Kak ya. Kenapa? Sesuai porsi ahli. Iya. Jadi aku komen sebagai psikolog gitu. Bahwa ada beberapa yang jelas kok gitu, kayak nggak perlu kita tanya lebih lanjut atau apapun, dan ini terlepas dari dia gitu, kayak terlepas dari dia, pokoknya kalau ada siapapun ngomong term ini lalu memberikan definisinya ini, itu kurang tepat, maka jika saya yang mendengar, saya akan merevisi lah intinya atau meluruskan gitu. So that's what I did. Jadi beberapa ucapan yang pertama itu kan ada deg-degan banget karena aku sebenarnya orangnya introvert. Jadi seperti beralasan dia introvert, makanya dia deg-degan terus ngomong kayak gitu. Nah, itu gimana Kak? Emang kalau sifat introvert, kepribadian introvert, apakah bisa dijadikan alasan? Perlu paham dulu, yaitu apa makna sesungguhnya introvert dan extrovert ya, berarti kan ada opposite-nya. Lalu ada yang di tengah, itu adalah ambivert gitu. Ini adalah tipe kepribadian atau aspek sih, bukan tipe bahkan ya, aspek kepribadian gitu. Sedangkan kepribadian kita itu kompleks luar biasa, nggak bisa cuman dikerucutkan ke aku introvert, aku extrovert, atau aku ambivert gitu. Itu means nothing gitu, kayak itu nggak ada artinya buat psikolog, itu nggak ada artinya kalau orang cuma bilang saya orangnya introvert gitu, kayak oke, sure, kayak tetap itu nggak tell me anything gitu. So kita clarify dulu nih lagi ya gitu ya, clarify dulu apa sih itu extrovert, introvert, ambivert deh sekalian gitu. Ini adalah aspek kepribadian yang menunjukkan cara orang berinteraksi dengan dunia luar gitu. Ada introvert, yaitu mereka yang lebih nyaman dan lebih mendapatkan energi gitu, atau kayak semangat gitu, atau ya energi lah, aku lebih suka pakai itu. Ketika dia menghabiskan waktu sendirian. Menghabiskan waktunya itu yang nggak tentu harus tidur dan mengurung diri di kamar ya, itu again ini bukan dari video itu, tapi aku tahu ini misperception yang sering banget ada di mana-mana gitu, bahwa introvert tuh yang suka ngurung diri di kamar, nggak keluar rumah, bla 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 gitu, kayak gimana? Enggak sih gitu, kayak pokoknya mereka energized dan nyaman sendirian melakukan aktivitas apapun itu, ya bisa kerja sendirian, bisa baca buku di kafe sendirian, bisa ke pantai sendirian, ke mall juga bisa, tapi mungkin bukan di yang tempat ramenya gitu. Jadi itu introvert adalah orang-orang yang
mendapatkan energi ketika menghabiskan waktu sendirian. Which means ini ada, itu tadi definisinya begitu, berarti kan ada implikasi lainnya, adalah ketika dia menghabiskan waktu dengan kerumunan atau crowd gitu ya, banyak orang gitu. Dan bukan asal kayak, oh cuma di dalam keramaian tapi dia nggak interaksi dengan siapa-siapa, itu dia masih sendiri loh. So, ini yang aku maksud dengan implikasi opposite-nya dari introvert energize sendiri, artinya ketika dia berinteraksi yang actual interaction ya, jadi kayak ngobrol, bekerja sama, meeting, teleponan, itu kan benar-benar ada interaksi langsung dengan banyak orang gitu ya, lebih dari satu orang, berarti banyak orang itu lebih dari satu orang, dia akan drain, atau tadi kan ya opposite-nya energize adalah drain. Jadi energinya habis gitu. Terkuras, itu deh, itu bahasa yang juga aku sering pakai. Jadi itu implikasinya. So, extrovert apa? Kebalikannya. Extrovert adalah yang kalau berinteraksi dengan teman-teman banyak, orang banyak, itu dia energize dan semangat dan nyaman, nggak capek gitu ya. Lalu ketika dia terpaksa atau ya lagi sendiri dan gak interaksi sama siapa-siapa, dia capek gitu, kayak justru energinya habis di situ, kayak aduh kayak nggak nyaman gitu. Misalnya ini yang ekstrimnya gitu. Lalu adalah ya si ambivert itu yang di tengah-tengah, dan teorinya, atau ya bukan teori sih, menurut aku sih faktanya nggak ada kok orang yang fully introverted atau fully extroverted gitu. Adanya itu ini range, jadi kayak ambivert itu ya misalnya benar-benar 50% gitu, 50-50 di tengah. Lalu misalnya kalau orang yang mungkin menyebut dirinya ekstrovert, dia cenderung ekstrovert, bukan full ekstrovert gitu, tapi dia cenderung ekstrovert. Kalau yang introvert lebih cenderung introvert. Artinya apa? Masih ada aspek introvert di ekstrovert dan ekstrovert di introvert gitu. So, itu dulu gitu ya. Dan apakah itu bisa dijadikan alasan bahwa apa ya, nggak tahu, dia mencoba menjelaskan apa dengan dia introvert itu gitu. Nah itu ya mungkin salah satu kebingungan aku gitu ya, kayak oke kalau lo introvert gitu itu juga nggak masalah, tapi dia menggunakan kata-kata si deg-degan ini gitu. Oke, deg-degan itu tidak bukan bagian dari definisi introvert, satu, karena semua orang di dunia ini bisa deg-degan, yaitu cemas gitu. Satu itu. Berarti nggak ngaruh nih ya introvert atau extrovert. Dua, yang aku ingat, dia itu kan cuplikan kalimat, dia itu maksudnya dia deg-degan terlepas dari introvertnya. Maksudnya dia deg-degan akan melakukan interview dengan Grita gitu. Karena ini kolaborasi pertama yang wawancara serius, ya dia bilang gitu. Ya. Anyway, apa tadi? Oh ya, dia berarti dia deg-degan akan interview dengan Grita gitu. Oke. Apakah berarti semua introvert yang akan melakukan wawancara seperti itu merasa deg-degan? Enggak, gitu. Terus berarti pertanyaan berikutnya, apakah semua ekstrovert yang akan melakukan kegiatan seperti itu tidak deg-degan? Enggak juga, gitu. Jadi ya tadi, deg-degan kan terlepas dari lu introvert atau extrovert gitu. Jadi kayak berarti ya kalaupun dia deg-degan dan boleh-boleh saja dan wajar, deg-degannya bukan karena dia introvert atau extrovert. Deg-degannya karena mungkin itu kegiatan baru, kan dia bilang ini baru pertama kali gitu. Ini pertama kali dia melakukan ini. Berarti oh ya, wajar kalau dia deg-degan karena mau melakukan kegiatan baru gitu. Tapi aku mau mungkin point out lagi bahwa tadi ya introvert gitu. Kalau memang dia mau pakai term introvert untuk menjelaskan kedek-dekannya dia gitu ya. Introvert kan nyamannya sendiri atau dengan kelompok kecil sebenarnya. Jadi maksudnya one on one, bertiga itu masih nyaman selama emang itu dua orang lainnya adalah yang dia nyaman gitu ya. Aku nggak tahu Grita itu teman lama dia atau baru kenal gitu ya. Baru kenal, oke. Kalau memang baru kenal, ya mungkin. Tapi ini again terlepas dari introvert gitu. Jadi ini urusan si deg-degan aja. Iya, kita emang banyak berarti adjustment-nya dari Indira. Udah belum pernah melakukan interview seperti itu dengan siapapun, bertemu orang baru, ini si Gritanya dia belum kenal.
ini siapapun kurang lebih akan ada sedikit level cemas kok gitu, deg-degan gitu. Saya pun gitu ya, kayak maksudnya ya nyaman-nyaman aja, tapi pasti ada sedikit gitu. Oh ini baru kenal nih, atau kayak aku belum pernah nih mengalami ini gitu. So that is not introvert gitu. Itu adalah ya deg-degan atau cemas gitu. Makanya aku komen yang pertama adalah menjelaskan introvert itu apalah intinya sama extrovert. Oke. Berarti ya itu sekedar cemasnya aja dan ada kaitannya sama introvert gitu ya Kak ya. Oke, lalu yang ucapan kedua nih yang disorot juga sama netizen itu dia kalau ngomong kadang ngomong dulu baru mikir, dan kata kakak juga kan di komennya itu malah salah satu aspek dari ekstrovert. Apakah itu benar? Jadi aku udah di Instagram aku tambahin penjelasan sebenarnya. Jadi memang di komen itu aku sih nggak merujuk, misalnya aku menggunakan si kata-kata dia itu, lalu aku menjelaskan term yang namanya thinking out loud gitu ya, atau berpikir dengan bersuara. Jadi kayak contohnya apa? Misalnya kita lagi bikin soal matematika misalnya gitu ya, atau hitung-hitungan apalah, terus kayak kita sambil kita ngerjain kita ngomong 2 kali 3 sama dengan ini, 5 tambah 4, gitu. Itu barusan saya mencontohkan saya sedang thinking out loud. Opposite-nya adalah soal yang sama, kalau saya nggak thinking out loud, ini tampilannya. Dah, itu. Tahu nggak saya lagi mikir atau nggak? Nggak tahu, tapi saya lagi mikir, nggak ngomong aja pikiran saya, gitu ya. So, itu thinking out loud, gitu ya. Dan thinking out loud adalah, yaitu, lebih sering ditemukan pada extrovert daripada introvert. Gitu. Karena introvert itu memang intro gitu. Ekstro itu keluar gitu. Jadi intro itu lebih ya berpikirnya disimpan sendiri, bukan berarti terus tidak pernah diekspresikan loh ya. Itu juga another misconception. Oh, introvert itu suka mendem gitu. Enggak semua sih, yaitu variasi dia introvert plus hal lain aja gitu ya. Tapi introvert bukan berarti mendem, tapi dia mikirnya di dalam hati dulu, lalu nanti akan diekspresikan, akan dia kasih tahu gitu. Kalau ekstrovert ngomong itu kayak lagi mikir gitu, abis itu kayak kan pikiran tuh bisa belum final ya, gitu kayak pikiran kan masih kayak kita ngetik gitu. Kalau kita ngetik, kalau kita ngetik kan kita hapus kayak bukannya salah gitu. Ya kayak gitu. Analoginya gitu deh, kayak kita lagi ngetik terus masih kita hapus-hapus dulu, itulah cara kita berpikir gitu. Sedangkan kalau udah ngomong keluar, apalagi kalau yang belum ada yang denger sih aman-aman aja ya gitu. Tapi kalau udah ada yang denger, kan dia nggak tahu itu kita final thought atau lagi mikir biasa atau kayak sebelum final thought gitu. Jadi thinking out loud itu ya intinya lebih cenderung ke extrovert. Tapi quote-nya, maksudnya yang dia ucapkan, aku ngomong, aku tahu aku kalau ngomong kadang ngomong dulu baru mikir. Oke. Ngomong dulu baru mikir. Nah, ini yang aku tambahkan di Instagram aku gitu ya. Itu tidak sama dengan thinking out loud gitu. Jadi aku mungkin waktu di komen kurang lengkap informasinya gitu ya, bahwa ngomong dulu baru mikir. Berarti ngomong adalah perilaku gitu ya. Action gitu. Action dulu baru thought atau berpikir. Beda itu sama thinking out loud. Thinking out loud kan lagi ngomong sambil mikir. Gitu. So, tidak sama gitu. Berarti kalau yang dia maksud, ya saya nggak tahu again apa maksudnya, tapi kalau mikir dulu, ngomong dulu atau action dulu baru mikir, sebenarnya ya hampir tidak ada aksi atau action atau perilaku di dunia ini yang dilaksanakan atau dilakukan tanpa dipikir lebih dulu gitu. Adanya cuman mungkin kurang matang mikirnya, jadi cepet gitu kan, kayak kurang matang mikirnya, bukan urusan cepet juga sih, pokoknya kurang matang, lalu action gitu. Jadi rasanya seperti tidak mikir dulu gitu, tapi mikir, cuma kurang matang aja gitu. Atau itu ya cepet, mikirnya sangat-sangat cepat, terlalu cepat, lalu action, jadi kelihatannya seperti tidak berpikir. Atau kalau buat aku yang paling make sense gitu ya adalah untuk menjelaskan ngomong dulu baru mikir gitu adalah kita itu punya pikiran, perasaan, perilaku kita semua gitu ya.
ketika perasaan kita lagi overwhelm gitu, lagi lagi banyak gitu, dan di case-nya Indira, jika memang betul dia deg-degan saat proses interview dengan Gita gitu ya, berarti perasaan cemas tuh lagi tinggi gitu. Lagi, aduh deg-degan banget gitu, jadi lagi tinggi. Nah, apapun itu, orang yang sedang merasakan perasaan sebesar itu, pikirannya jadi nggak jernih gitu. Bukan nggak bisa mikir, tapi nggak jernih. Jadi, akhirnya jika perasaannya sangat overwhelming, pikirannya nggak optimal. Jadi pikirannya nggak tajam, nggak optimal, lalu menghasilkan perilaku yang nggak baik, bisa nggak efektif, nggak berguna. Yang ekstrim atau yang buat aku paling concerning adalah yang berbahaya gitu ya, karena si perasaannya lagi take over gitu. Jadi itu yang menurut aku mungkin terjadi pada Indira, kalau memang yang dia maksudkan dengan ngomong dulu baru mikir, berarti ya perasaannya mungkin lagi override gitu ya, atau mikir tapi kurang matang mikirnya, atau ada satu lagi bukan ini tapi bisa jadi sih, kita bisa cek ke diri sendiri gitu ya. Kapan sih kita ngerasa kita tuh melakukan sesuatu seperti tidak pakai mikir gitu, kayak nggak pakai rencana, nggak pakai mikir. Ada. Kapan? Waktu kita melakukan kebiasaan gitu. Sesuatu yang sudah jadi habit atau kebiasaan. Itu tuh rasanya kayak nggak pakai mikir gitu. Karena udah biasa. Kayak misalnya aku nyetir mobil gitu ya. Waktu lagi nyetir mobil emang mikir, ini caranya nyetir mobil gitu. Enggak. Gitu. Ya nyetir aja, yang dipikirin mungkin nanti lewat jalan mana ya itu dipikirin gitu. Tapi ketika nyetirnya jalan aja gitu. Naik sepeda ini beberapa skill yang ketika sudah jadi kemampuan dan segala macam jadi kebiasaan itu tidak pakai mikir. Ada mungkin yang jelek bangun pagi, ini aku agak guilty juga sih. Bangun pagi refleks gitu, kayak kita ngomongnya refleks gitu ya, bukan refleks guys. Ini adalah habit gitu. Langsung ambil HP dan either buka WhatsApp atau buka sosmed gitu. Itu adalah habit, seperti tidak dipikirkan. Gitu. So bisa jadi itu juga, berarti bisa jadi yang dia lakukan di video gitu adalah salah satu habit dia, ya bisa jadi, maksudnya berbicara seperti itu gitu. So, iya, karena kan dia juga terkenalnya karena nyablaknya, bicara spontannya gitu. Oke. Juga. Baik, jadi di video ini kita sudah menganalisis beberapa ucapan dari Kak Indira Kalista yang sudah dijelaskan oleh Kak Karin juga. Tapi sekali lagi, kita hanya bisa menganalisis dari data-data yang ada di sosial medianya aja. Kita tidak tahu seperti apa kepribadian Kak Indira aslinya. Oke, lalu kira-kira ada nggak sih pesan moralnya di kasus Kak Indira ini? Pasti ada. Tunggu di video keduanya. Dah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.